Hi viewers, welcome to my video. No, it's a podcast. Hai viewers, gimana kabar kalian semua? Semoga buat kalian baik-baik aja ya. Buat yang dengerin podcast ini pagi, gue ucapin selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan kalau misalnya ada yang lagi mau kelas online atau lagi mau belajar online, selamat karena guru-guru kalian udah menanti kalian di Google Classroom. Buat yang dengerin siang atau mungkin sore, gue ucapin selamat siang, selamat sore. Dan mungkin akan lebih enak kalau ngedengerin podcast gue sambil ngemil. Nah, untuk yang ngedengerin podcast gue malam, gue ucapin selamat malam, selamat menuju ke istirahat sembari ngedengerin podcast gue setelah melalui hari-hari yang melelahkan dan aktivitas-aktivitas berat lainnya. Pada kesempatan kali ini, gue pengen nyoba sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Yap, dengan cara bikin podcast. Mungkin agak aneh ya, padahal baru bikin 3 video di YouTube, tapi gue udah banting setir ke arah podcast dan terkesan kayak orang yang udah nyerah. Oke, gue mau sedikit cerita kenapa gue bikin podcast kayak gini dan kenapa pengen banget gitu, kenapa tiba-tiba muncul passion untuk bikin podcast kayak gini. Ditambah lagi solo podcast gitu, bukan podcast yang mengundang orang. Nah, jadi gue punya beberapa alasan dan gue kasih tahu sekarang. Yang pertama, awalnya gue termotivasi dan terinspirasi dari podcastnya Om Deddy Corbuzier. Karena dari podcast Om Deddy Corbuzier, gue bisa ngerasain rasanya ada di situ dan ada di podcast itu tanpa harus ikut nimbrung langsung. Jadi semisal Deddy Corbuzier lagi mewawancarai Najwa Shihab, nah gue merasa di situ gue ikut ngobrol bareng mereka tanpa campur tangan langsung gitu. Jadi gue tinggal watch dari YouTube, lihat dari YouTube, dan ya gue bisa ngerasain feel enak aja. Alasan kedua gue adalah karena podcast adalah salah satu tren yang lagi naik dan hype banget di tahun 2020. Jadi semua kalangan dan semua orang tahu podcast dan bahkan mungkin mereka ngedengerin podcast dan mungkin membuat podcast untuk mereka sendiri atau untuk orang lain. Dan alasan yang ketiga, gue ngerasa kalau podcast itu adalah salah satu tren yang gue rasa bisa membantu dan memberikan gue kebebasan berbicara atau menyampaikan pendapat atau pandangan mengenai suatu hal. Ngomong-ngomong soal kebebasan, mungkin banyak dari kita yang merasa kurang bebas gitu dan lebih ngerasa kalau kita tuh selalu dituntut dan selalu ditekan dengan banyaknya permintaan-permintaan yang sebenarnya kita nggak mau, tapi kita kesannya kayak terpaksa. Kebebasan sendiri ini memiliki banyak arti gitu. Di setiap manusia, di setiap individu memiliki banyak arti. Tetapi di KBBI, kebebasan berarti manusia yang berjuang untuk dirinya. Yang kalau kita gambarkan adalah kita untuk diri kita gitu. Jadi kita melakukan apapun untuk diri kita sendiri, untuk kehidupan kita dan kelangsungan hidup kita. Asik. Tapi kalau kita artikan secara bukan KBBI ya, maksud gue secara pengertian kita masing-masing, kita bakalan dapat banyak banget arti kebebasan. Dan ya gue bisa ngasih contoh kayak gini. Ada orang yang suka banget naik motor dan suka banget ngebut, dan mungkin kebebasan dia adalah ketika dia dapat jalanan yang kosong, yang lurus terus, dan dia bisa ngebut sekencang-kencangnya. Ada yang suka banget internetan, ya kan, suka banget dapat internet gratis. Jadi kalau dia dapat internet banyak dan gratis, dia bakalan ngerasa bebas atau merdeka. Tapi gue juga pengen ngasih contoh di mana ada kebebasan yang dirasa masih kurang atau malah ketutup sama banyaknya tuntutan. Jadi ada seorang anak yang mau lulus SMA dan dia mau masuk ke kuliah seni.
Tapi orang tua dia nyuruh dia dan maksa dia buat masuk sekolah kedokteran. Dan saudara-saudaranya bukan yang ngedukung apa yang diinginin sama si anak yang baru lulus SMA ini, tapi saudara-saudara dan orang-orang lain malah ngedukung orang tuanya buat ngejadiin anak ini seorang dokter. Karena banyaknya paksaan tersebut, anak ini jadi masuk ke fakultas kedokteran. Dan gak sampai 2 bulan anak ini akhirnya keluar lagi. Dan dia memutuskan buat udahan sekolah, bahkan gak mau sekolah. Karena emang awalnya dia gak passion, dia gak niat, dan dia emang gak pengen, emang bukan cita-citanya buat jadi seorang dokter, tapi karena paksaan-paksaan tersebut dia ngelakuin. Dari contoh yang gue sebutin barusan, mungkin itu bukan cuma contoh yang gue ceritain, tapi bisa jadi itu adalah kita, atau bahkan gue sendiri. Kekangan dan kebebasan adalah 2 hal yang gak bisa dipisahin sama sekali. Mau pakai cara apapun dan mau gimana pun tetap mereka adalah 2 hal yang berpasangan. Simpelnya kayak baik dan buruk, cahaya dan kegelapan. Asik, keren. Dan soal kekangan ini sendiri punya beberapa format atau beberapa bentuk. Kayak contohnya hujatan, hinaan, paksaan, dan lain hal. Dan pastinya kita sebagai manusia yang berwarna abu-abu, asik, bahasa gue mulai keren nih. Lanjut. Pastinya juga pernah memberikan kekangan kepada orang lain. Contohnya adalah gue ngambil contoh dari gue aja. Jadi waktu itu gue pernah ngejek temen gue hanya karena dia udah kecil, terus hitam gitu. Itu bukan ejek lagi, itu udah rasis. Tapi hal itu malah nggak digubris sama temen gue, karena temen gue tahu itu kekangan. Jadi dia kayak, oh ya udah gitu, paling itu dianggap iseng aja. Tapi kalau misal hal itu kita lakuin ke orang lain, itu akan memberikan kekangan kepada pemikiran mereka tentang kebebasan-kebebasan. Dan itu baru salah satu contoh, dan masih banyak lagi, dan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Makanya tadi gue bilang, hal-hal sejenis inilah yang bisa menyurutkan semangat seseorang untuk tetap hidup dan terus hidup bebas atau menjunjung kebebasan itu sendiri. Tapi sebagai makhluk hidup, sejatinya kita memiliki kebebasan dari lahir. Jadi kita tetap harus memperjuangkan apa hak kita, apa kebebasan kita, dan ya kita harus tetap berkomunikasi. Jadi menurut gue ada beberapa hal yang mendukung kebebasan kita. Yang pertama tanggung jawab, yang kedua komunikasi. Kalau kalian bertanggung jawab atas diri kalian sendiri, kalian akan tahu kebebasan yang kalian perjuangin itu sangat-sangat bermanfaat. Bisa gue ambil contoh seperti ini. Ada orang yang suka nyanyi, tapi dia belum berani atau mungkin dia malu untuk nyanyi langsung di depan panggung. Ya sekarang kan udah ada YouTube kan bisa dipakai buat menyalurkan bakat-bakat lo di situ. Kalau yang suka ngomong, gue bisa kasih saran kalian ikut lomba debat atau mungkin storytelling kalau kalian memang bener-bener suka cerita. Dan kalau yang suka gambar, ya saran gue kalian bikin gambar, dan gambar itu kalian jual ke ada motor, dan gambar itu kalian jual ke orang atau ke perusahaan atau kemana. Nah, itulah kebebasan yang bertanggung jawab dan kebebasan yang bermanfaat juga. Dan soal yang komunikasi adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Jadi kalau misal lo gak suka sama seseorang, ya lo ngomong gak suka. Kalau lo gak suka sama apa yang disampaikan seseorang, ya ngomong gak suka.
kalau lu nggak mau jadi apa yang orang tua lu inginkan, misal orang tua lu pengen lu jadi bupati apa gitu sejenisnya mungkin, dan lu nggak mau, lu maunya gue mau jadi YouTuber terkenal, iya ngomong dan buktikan bahwa lu tuh bisa. Dengan kebebasan yang lu omongin itu, lu bisa bertanggung jawab. Dan gue hampir ketinggalan satu hal, yaitu jujur. Dengan begitu kebebasan kalian udah pasti top. Tapi semua hal itu gak menutup bahwa kebebasan itu atau kata-kata kebebasan itu selalu disalahgunakan atau disalahartikan. Jadi banyak orang-orang yang di luar sana yang sok-sokan bilang, kan gue bebas, tapi nyatanya mereka menindas. Bahkan sampai ada yang korupsi karena itu penyalahgunaan kekuasaan atau kebebasan. Dan gue pengen ngasih contoh lagi nih. Gue kebanyakan contoh ya di podcast ini, tapi it's okay lah. Gue ngasih contoh kebebasan hal paling kecil, yaitu palak memalak. Palak memalak itu bisa didasari atau diawali dengan kan gue bebas, kan gue punya kekuatan, ya gue boleh dong ambil duit dia. Itu adalah kebebasan yang gak bertanggung jawab, dan itu gak sehat sama sekali. Saran gue, tetaplah positif dan jangan ikut-ikut yang aneh-aneh. Tetap gunakanlah kebebasan lo dengan sebenar-benarnya. Karena gini, kebebasan itu bukan semena-mena lo bebas. Karena lo hidup di dunia ini dengan banyak orang, dengan banyak individu lainnya, sehingga kebebasan lo itu terbatas dengan orang lain. Karena hal itu, kita tetap harus mempunyai batasan dan tanggung jawab dalam menggunakan kebebasan kita. Dan mungkin sekian aja dulu podcast dari gue. Sebentar aja, cuma beberapa menit. Intinya dalam podcast gue ini adalah tetaplah bebas yang manusiawi, bertanggung jawab, dan jangan lupa komunikasi. Sampaikanlah dan buatlah apapun yang kalian inginkan, and stay positive. Kalau lo suka sama podcast ini, kasih like. Kalau lo nggak suka, dislike aja. Komen untuk saran lebih lanjut. Subscribe channel gue kalau dirasa channel ini membantu. Dan share podcast ini kalau menurut kalian podcast ini membantu buat orang-orang terdekat kalian. Gue Baha, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Peace.